sama kita. Nah, kita tadi beli ini dulu. Kelihatan bener. Susu Pertamina. Tahu kan? Nah, ketan susu putih pakai keju. Nah, saya lupa kalau Arif nggak suka keju. Nggak usah. Jadi ini Hanas review ya. Honest review. Please. Gue pertama ya. One bite. Gong 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 kan ada kan? Ya, enak kan? Kalau gue kayak ketan, terus ada asin-asinnya, ada manisnya juga, enak banget. Berapa ratingnya? Jangan harga 7.000. 8/10. Main lah, maksudnya pas gitu loh. Nggak kemanisan, nggak keasinan. Ya. Gue 8,5. Main lah. Soalnya enak, ada kayak enak kan bro, pakai keju. Itu emang jajanan gue sih. Beneran enak kan sih? Iya beneran enak. Siapa? Halo, assalamualaikum kak. Iya. Enggak, kenapa kak? Oh boleh. Jam berapa kak? Oh iya boleh boleh. Oke, iya kak. Halo halo. Iya kedengeran kak. Halo. Halo Kamida. Kedengeran. Kan kalau di TikTok tuh kalau orang lagi teleponan dikasih apa aja dia bakal terima. Gue enggak ya. Kalau itu Lah itu plastik. Tapi susunya kurang banyak, jadi ratingnya turun. setelah makan berkali-kali ya. Kayak 8 udah paling cocok, karena kalau susunya banyak mungkin bisa lebih. Enggak udah. Kacau. Enggak usah ya udah gitu. Kan gue mah suka ketan ya, tapi kalau misalnya Emang iya? iya nggak begitu suka. Tapi kalau misalnya ya gitu, kayak gue tadi awalnya dulu tuh sebelum nyobain ketan susu tuh nggak enak gitu ketan gitu kan. Terus kata temen gue cobain dulu ini enak tahu gitu. Terus temen gue beli yang matcha, ternyata enak. Kan ada rasa matchanya juga tadi. Terus ternyata enak pas gitu. Udah deh. Jadi aku membeli yang original, kalau nggak beli yang itu apa? Crunchy, coklat crunchy. Gitu. Udah deh. Belinya di mana? Itu di situ, di abang-abang tadi. Kan mereka nggak tahu. Oh, belinya di Pertamina. Kalian cari aja ketan susu. Bener-bener ketan susu. Gitu. Kalian nggak tahu Pertamina di mana? Kalian buka mama kuliner Iben kan suka review makanan di Pertamina kan. Oh emang iya? Ya, nah itu di situ di Ciputat, Kampung Hutan, komplek Pertamina gitu. Gitu. Mas tetap Ciputat ya? Gua kira kalau ke sana udah Bintaro. Enggak. Bintaro perbatasan itu Nur. Mau Udah Bintaro. Itu yang ya kita mau ke arah ke mall Pondok Ranji kan ada Pondok Ranji sana lagi kan ada apa namanya? Lampu merah kan. Kalau ke kiri kanan itu Bintaro, tapi kalau lurus itu namanya apa lagi? Pondok Betung arah Ciledug. Ya terus. Tapi lampu merah tuh di mana sih, Ru? Stasiun Pondok Ranji kan lurus
ke mall kan itu ada lampu merah kan. Oh. Perbatasannya. Oh. Ya. Di situ. Jadi kalian kalau mau ke rumah budanya Arum dekat-dekat situ ya? Samperin aja. Serem. Widih. Aku bingung. Kamu bertanya-tanya. Tapi kalau dimakan sekali 2 kali enak, lama-lama kayak ya udah gitu. Biasa aja. Iya. Terus rasanya berarti turun lagi ratingnya. Ini Enggak. reviewnya itu tahu. Sesuai keadaan. Sesuai keadaan kalau udah berkali-kali. Nah, aku pengen mengingatkan. Tadi kan aku habis ke apotek ya. Tadi kita pengen ke apotek kan. Tadi kita habis ke apotek ternyata itu gila. Nih temen lu nih. Apa? Leo. Ke apotek kan. Terus ternyata itu banget ya. Ramai banget. Gila sih. Gak kebayang bakal seramai itu. Ya Allah. Karena kata Arum apotek itu murah-murah, makanya rame. Tuh. Berarti lu tadi beliin obat pakai resep apa enggak? Enggak kan, obat itu doang, biasa kan bukan antibiotik. Kalau antibiotik baru nggak, harus pakai resep dokter sekarang. Sekarang orang-orang mah jarang nih calon masa depannya. Nice. Coba kasih lihat, Rom. Apa sih lecet? Jangan terlalu masukin lagi. Enggak kan gak ada yang nonton, Rom. Dia gak bakalan nonton. Kan orang. Kata dia lu nyebut nama. Oh iya. Cuma itu nonton di feed gitu ya. Enggak sih, Rom. Gue males ngeditnya. Sumpah, iya masa gue lagi ngomongin orang tetap dimasukin, makanya gue komen ya di YouTube-nya. Terus gue langsung bilang aja ke Sylvie, sorry ya. Pas itu Sylvie siapa? Sylvie ya kan, kita waktu itu lagi ngomongin Sylvie ya. Yang kok ini lagi zamannya jadi dosen tamu ya gitu. Asisten dosen ya. Lalu gitu. terus ngechat dia? Enggak, kan ketemu langsung. Ini apa? Oh doang lagi. Bikin kali kan. Jadi sekarang lagi banyak ini. Rom, keren sendal gue. Keren sendal gue dia. Ya Rom, ini badannya gak sih? Bukan, kepalanya. bukan, itu kutu itu. Kutu lagi. Hewan. Nih lu lihat. Kutu apa? Bukan kan, bukan kutu deh. Kutu air. Bukan. Kutu lantai. Bukan. Apa sih hewan gitu lah. Kumbang. Serangga. Kalau kita pakai ini terang banget ya. Gila. Iya. Kok kamera lu gini sih Nur? Apa maksudnya? Kayak ada percantiknya gitu. Iya, emang gue pakai percantik biasa. Pantesan. Ya lo biar nggak kelihatan buluk-buluk banget sih. Oh gitu. Pantesan ya guys ya. Anjay. Terus lu jadi ini nggak apa interview? Belum dia kabarin lagi. Oh, belum. Belum kabarin aku. Oh, lu tahu link-link gitu sih, Rom? Dari itu. Dari ini nih. Teman gua. Nih kan dia ngasih mana ya? Nih. Kalau minta jadi relawan Al-Azhar nih. Ini unpaid bang, mau ngasih aku. Maaf bang, baru saya kemarin ngajar tidak berbayar kok, nanti ada honornya. Maksud gue kan unpaid sama paid itu dibayar atau tidak, tapi dia nggak ngerti gitu. Cuma dia jawabnya tidak berbayar. Maksud gue, tapi langsung ini nanti ada honornya 150 satu hari, pendaftarannya gratis.
mau banget saya kirim CV ke linknya atau lewat abang aja, ada linknya dan nomor kontaknya gue temen kemarin aku juga di situ. Oke bang, terima kasih ya, nanti aku apply. Rata-rata yang daftar anak UIN sih gitu. Nah kan udah tuh, terus gue udah ngomong, mas saya sudah daftar, siapa tahu. Ini gue emang gak pernah konsisten dari dulu ya, ini mas tapi ini bang Suka gitu ya. Mas saya sudah daftar, siapa tahu mas mau ngasih rekom. Siap, nanti tak bilangin temen, yang penting sudah ikhtiar. Nah kayak gitu. Mas bang Itu juga pernah kan waktu itu interview kan. Nah kan gue dari awal tuh manggilnya kakak kan. Nah pas gue telepon tuh jadi itu interviewnya lewat telepon dulu, baru kalau misalkan keterima baru interview langsung gitu kan. Nah itu gue manggil, oh ya kak, pokoknya perkenalan diri kayak gitu gitulah basicnya interview. Terus dia tuh manggil dirinya sendiri tuh ibu kayak gitu kan. Oh iya kak, oh iya bu gitu. sama gue juga manggil bu kak, terus bu kak doang sih sama mbak, nggak konsisten banget. Kata terus langsung kayak kan kemarin kan ada acara kan, terus gue bilang udah saya WA bang tapi belum dibales. Nah terus oke, sudah aku WA temenku, gue kira WA doang, ternyata di telepon nama beliau ini Elia. Oh teleponnya, makasih ya, maaf merepotkan kan. Langsung dijawab lolos nggak lolos, diumumkan bertahap, maksimal dilakukan tanggal 14 Februari. Terus baru dia dibales nih kemarin banget, dibales. Terus kayak untuk reschedule nanti dikabarkan kembali ya kak gitu. Sebenarnya dekat di Cirende no kan, dekat banget jam 10. Soalnya si Naswah dia tuh dari pagi kan, sampai setengah 9 jam 9 sampai. Terus kalian tokonya tutup, rukonya tutup. Terus dia nanya sama tukang parkir kan, tutup kalau hari apa sih, Sabtu. Ya, Sabtu kayak gitu kan. Oh, tapi saya mau ini interview kayak gitu. Oh ya nanti buka kali, tungguin aja. Nih kan gue bilang ke Nas gue lolos tapi besok gue nggak bisa kan lamaran saudara gue. Nah iya, terus gue balas apa? Ini gue balas kan, terima kasih atas informasi bapak atau ibu, mohon maaf saya yang saja untuk esok saya belum bisa hadir interview karena kakak saya lamaran. Gue bilang gitu aja. Apakah saya bisa reschedule? Terima kasih, bisa. Jadi lu besok kali di chatnya. Nah ternyata nggak lama Naswa juga di chat, tapi Naswa bilang terima kasih banyak atas kesempatannya, tetapi untuk saat ini saya sedang sakit dan tidak dapat menghadiri interview esok hari, katanya tuh ya. Tidak dapat menghadiri, tapi katanya kemarin. Terus gini, bejir malah lu nggak bisa, emang lu sakit? Gue bilang gitu. Gawe bro, besok sekarang sakit nggak masuk, udah aman. Ini kata Lasia lewatin lagu lewat order. Jadi kayak apa aja ya, kemarin gue ngisi juga punya udah deh, nggak tahu ya dia datang kan. Iya nggak apa-apa sih. Terus kalau misalnya gue keterima nih, kan gue harus nyari orang ya untuk gantiin gue ngajar sebulan. Lu mau nggak? Jamnya jam berapa? Sore. Oh sore bisa sih kalau Sore. tapi harus ngajar UTBK juga. Iya. Kayak bisa dah. Nggak bisa. Enggak masalah kalau ngajar biasa, materi biasa, kecuali UTBK gue masih bisa. Tapi kalau UTBK gue tuh harus bener-bener mempelajari banget. Kita emang harus belajar terus. Gue iya sih, gue kalau materi tuh udah kayak misal nih, sekarang hari ini materinya apa? Pidato gitu. Wah, udah deh tuh tinggal ngejelasin udah selesai. Tapi kalau misalnya untuk UTBK itu gue harus belajar dulu. Iya, minimal ngajarnya tuh belajar dulu nih, mau belajar ini kayak gini. Terus ntar ada yang nanya, kak tapi kok ini nih, udah diskusi tuh akhirnya oke, jadi kita cari bareng-bareng yuk gitu. Udah deh. Pas itu ada satu yang nggak kejawab, lagi bahas soal penalaran umum. Kan gue udah ngejelasin kalau menurut gue versi gue ini gitu kan, tapi versi yang lain kata gue, kok ini anak-anak semua betul semua ya. Terus gue tanya, kan gue kalau setiap bahas soal tuh pasti ditanya kenapa lu alasannya jawabannya itu gitu kan.
terus dia ngejelasin gini, terus dia kayak, kamu tahu dari rumus itu dari mana gitu. Ini kan kata kakak gini, terus ini. Terus gue bilang, iya tapi kan rumusnya ini beda-beda gini. Pokoknya itu agak dia nggak terima sama jawaban gue juga nggak terima sama jawaban dia. Terus akhirnya oke, ini nanti aku tanya lagi sama kakak, namanya ada Kazen gitu kan, tanya Kazen. Udah deh, terus udah selesai. Yang paling Tapi bagus tuh penalaran umum sih. seminggu tuh lo bisa berapa kali? 3 kali udah paling banyak. Berarti itu random kelasnya. Dari SD sampai SMA. Lo sekali ngajar bisa berapa murid? Sedikit sih, 5-6. Normal lah ya. Iya. Soalnya waktu itu gue salah sangka sih. Gue kan nggak tahu nama-nama apa namanya SMA di Jakarta kan. Terus pokoknya disuruh datang lah buat ngisi apa namanya guru pengajar di situ kayak yang di Jakarta Timur itu kan. Nah terus dia bilang, kak besok nanti ngajarinnya apa namanya apa anak 100 misalkan anak 111 misalkan kayak gitu kan. Oh iya, emang salah orang. Nah gurunya sih. gue bilang, beneran kak kayak gitu kan, 111 kayak gitu kan. Iya benar. Terus kayak, aduh ini kayak seminar gitu apa gimana ya kayak gitu kan. Masalahnya kan harus prepare lagi kan kalau misalkan seminar, berarti nanti pakai apa salin dia atau gimana biar disiapin. Oh ya udah nanti kakaknya kesini aja. Gimana anjir langsung ke situ, gue kan belum ada persiapan kayak gitu kan. Terus pas gue lihat, lah kok cuma 6 orang, ini 100-nya lagi kemana, kok diem ya gitu. Kamu, gue tanya kan, kalian dari SMA mana? 111 kak. Ya. Aku ngomong sama anak linguistik ya, yang belajar linguistik. Iya. Jadi kayak ya ambigu lah. Kan ngajar anak 111 ya. 111. Iya, 111. Iya, kita kan anak. Harusnya kakak ngajar sekolah 111 ya gitu. Itu kan tolong dong bahasanya. Anak 111 ya, sekolah 111. Ya kalau misalnya sekolah Terus sih. yang bikin salah lagi si kakak-kakaknya itu kan, iya 111. Iya nggak iyain lagi. Iya benar, divalidasi. Wow. Terus inian kan apa namanya, dia bilang iya di sini tuh banyak muridnya kayak gitu kan. Oh emang, oh gila berarti gede banget kali ya, kayak aula gitu kali ya. Terus gue berarti pakai mic ya kayak gitu, soalnya nggak bakal kedenger. Sumpah gue mikir ke situ terus ternyata pas udah sampai, oh ternyata cuman ya udah sepetakan gitu aja, kayak tempat les biasa gitu. Ih rajir itu ada aja. Ini sih kalau misalnya kelas 12 ngajar UTBK kan, kalau kelas 12 sudah nggak materi lagi ya, tapi udah UTBK full. UTBK kalau misalnya materinya pun materi UTBK gitu, kayak misal penggunaan konjungsi, KTSP. Tapi iya sih waktu kita kelas 12 nggak ada kan ya? Ada kok. Oh iya, Ada belajar UTBK, maksudnya belajar buat persiapan ujian ada setiap pagi gue, setiap hari di sekolah. buat UN. Nah buat UN. Kalau UN iya. Oh iya. Iya kalau UTBK enggak sih. UTBK, kalau UTBK tuh zaman kita tuh ya udah belajar sendiri Iya, nanti pakai buku. Karena ya yang tadi gue ceritain ya, gue nggak pernah belajar UTBK. Terus ngelihat teman-teman gue pada apa namanya beli buku kayak gitu tebel-tebel, gue liatin belajar ini susah banget ya kata gue. Tapi teman-teman gue pada les, tapi gue nggak les karena mahal ya. NF aja 5 juta tahu semester, 1 semester 5 juta. Itu agama juga 1 semester berapa juta ya? Oh iya, 6 bulan langsung bayar NF. Kayak gue melihat itu kayak, aduh anjir 5 juta lagi ya gitu. Jadi kayak udahlah belajar sendiri. Akhirnya gue ruang guru yang gratisan kan gue cuma pas itu bayar sekali ruang guru pas awal-awal tuh dapat diskonan kalau nggak salah 150.000 gitu gue bayar itu.
Terus apa selama 1 semester? Gak tahu ya, lupa lagi sebulan apa yang bisa ngakses semuanya itu loh. Itu kayaknya cuma sebulan doang di 150. Itu sekali-kalinya tuh gue juga itu sambil belajar itu tahu Nur apa namanya, sambil jualan kan. Gue pas itu gabut kan, kita kan gabut tuh kan, nggak ada UN nggak ada apa kan, tiba-tiba lulus aja kan, gabut. Terus akhirnya gue jualan di rumah, jualan kayak sosis bakar, es cekek. Iya, terus jualan sosis bakar, es cekek, terus kayak sosis digoreng-goreng atau otak digoreng-goreng gitu. Itu gue jualan sambil belajar. Ternyata setiap gue belajar nih, belajar 5 menit beli, ya Allah. Mana masuk. Gitu. Terus kayak misal ruang guru gue tuh habis kan 150 sebulan kan, habis tuh kan. Kita kalau misalnya punya akun baru bisa yang sebulan gratis 30 hari itu kan. Gue Zenius tuh dapat masih Pahamify. Kalau udah sebulan habis ya udah gue ganti lagi bikin akun baru, Pahamify, Zenius, apalagi ya, ruang guru, sama ya itu doang sih gue makainya. Gitu. Terus kalau biasanya kan di Pahamify ada tryout gratis gitu kan, gue ikut. Cuman ya emang nggak tahu sih ya, kagak lulus aja emang salah aja. Penempatannya UI di tempat yang kedua, aneh banget. Karena menurut gue di UI ini kakak kelas gue masih sedikit gitu. Kalau di UPI ini udah banyak, mungkin gue peluangnya banyak ya. Ternyata enggak, harus emang akreditasinya kan, akreditasinya kampus. Kalau misalnya A tuh ya harus di atas gitu. Tapi sebenarnya UPI sama UI itu akreditasinya A kampusnya. Cuman emang masih bagusan UI ya. Salah gue juga sih itu ditempatin di. Karena belum ngerti nggak sih pada saat itu? Ngerti sebenarnya. Gue udah searching Nur, udah kayak gimana cara penempatannya gitu. Kan gue juga sebulan sebelum itu kan, makanya semester 2 tuh udah sering gue ke BP sama teman-teman gue buat konsultasi ini, kira-kira gue tuh cocoknya di apa gitu. Kan kita kan mau itu kan pas masuk kan ada psikotes. Lo ada psikotes nggak di sekolah lo? Lupa lagi. Terus psikotes, terus tes IQ juga. Terus kan ada data-datanya kan. Kalau gue kan ada data-datanya tuh dari sekolah. Terus pas ya banyak sih yang kayak konseling gitu loh, kayak Pak kira-kira saya nih cocoknya dengan nilai-nilai rapotnya masuk apa ya gitu. Terus kata guru BK gue, nah untuk Arum nih ya cocoknya kamu ngambil sastra gitu. Pertama sastra, kedua kalau mau kamu ngambil seni, suruh ngambil seni. Terus yang ketiga baru hukum, yang keempatnya baru psikolog gitu. Dia hukum kalau nggak psikolog. Terus kata gue, dengan memperlihatkan psikolog kayaknya gue mahal juga ya gitu bayarannya. Kan gue searching juga tuh ya UKT-nya tuh. Terus hukum, apalagi hukum ya, nanti gue gimana, mahal juga ini UKT-nya. Udah gue ngambil sastra karena lebih murah UKT-nya. Gue sampai searching segitunya Nur gitu. Udah deh gue akhirnya ngambil sastra, seni, terus sama jadi guru, baru tuh hukum, psikolog terakhirnya. Kan ada kayak lu cocoknya kemana sih gitu. Iya gitu. Terus gue digiriin sama guru gue, emang kamu nggak mau ngambil sastra? Kan sastra ada maksudnya bisa linguistik juga, bahasa kan kamu kuat di sini gitu. Terus gue bilang, ntar saya mau gede mau jadi apa kalau misalnya di sastra, mau linguistik. Gini ya kata BK gue. Gue nggak, ternyata emang omongan BK gue dikasih peluang-peluang ini. Kalau kamu masuk ke hukum, peluang kamu cuma berapa persen. Kalau kamu masuk ke psikolog, berapa persen. Oh iya, sama komunikasi lupa. Komunikasi kamu berapa persen. Dilihat nilai gue bahasa Indonesia gue ternyata lebih gede. Iya, bahasa Indonesia gue lebih gede. Udah nih kamu sastra aja nih, kamu ngambil linguistik gitu, bahasa. Soalnya nilai kamu bahasa Indonesianya meningkat gitu loh. Sedangkan yang lain tuh stagnan atau enggak turun naik gitu. Terus gimana setelah menjalani perkuliahan ini? Biasa aja ya ternyata.
Gue stresnya tuh kalau udah tugas jurnal, liputan, terus sama apa lagi kita tuh jurnal, liputan, itu udah kayak teater pas itu. Magang teater itu kalau udah mau meledak, tau gak sih, ya Allah gue nggak tidur. Itu bisa tidur cuma 3 jam, tidur sambil kayak depan laptop tidur, terus bangun ngerjain. Karena di kos-kosan kan cuma Naswa doang, Naswa kayak ngerasa ngekos sendiri kan dia. Karena ya itu kegiatannya kita beda. Karena lu berdua ini ya di Patri ya? Enggak, Naswa mah di Syahid. Enggak loh, Gue di sama Patri. Zahwa. Enggak Oh Zahwa di Petra ya? Petra. Oh Petra. Ya gue kesono. Lu kesono enggak? Enggak, kalau Jawa enggak, lo kan datang ke Patri ya? Iya. Gue ke Patri iya, ke Petra iya. Enggak, sama si itu kan Cita lagi deket-deketnya tuh masih Apis. Iya. Enggak deh, udah. Iya, karena kan waktu Apis kan datang buat ke itu. Si siapa namanya? Lupa lagi, Pira. Pira. Aduh, ini ngomongin orang. Bahaya nih kalau sensor ini. Inisial aja Rom. Iya, lupa lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa, maaf ya Vira. Kalau nonton nggak bakal juga sih. Nggak tahu sih. Siapa tahu ini. Tau gak sih Nur, pas lu langsung upload aja ya, gue mikir kayak ya Allah ini kalau misalnya gue terkenal terus orang ada jejak digital digitalnya ini gimana ya Allah, kacau. Tapi kita berhubungan baik, kita nggak ada yang ngomongin jelek-jelek. Iya, ngomongin baik-baik. Terus pas lu keterima di UIN, apa perasaan lu Nur? Biasa aja, soalnya gue pengen di Unpam. Enggak, iya karena gue masuk UIN tuh yang ngikutin temen gue, karena temen gue kan emang pengen banget masuk UIN kan, 2 orang tuh dari geng gue itu. Nah terus dia ngajakin masuk UIN tuh, terus kata gue gue bilang sama gue dulu kan, ya udah daftar aja, sama gue legowo banget lagi, gue pengen kuliah kayak gitu kan. Udah gue bilang kerja aja, kayak nanti aja kuliahnya kayak gitu kan. Terus kata sama gue, kuliah ngapain, enggak kuliah, orang masih bisa biayain kayak gitu kan. Itu gue daftar di UIN, tapi gue daftar juga di Unpam. Gue ngambil akuntansi, udah keterima, udah dapet almet, udah dapet kelas, udah dapet kartu apa mahasiswa. Iya. Terus abis itu gue kan bingung ya mau teman gue itu akuntansi pilihan pertama sama manajemen, dua-duanya tuh sama kan. Kata gue akhirnya gue ngambil manajemen, entah manajemen apa akuntansi tuh, pokoknya pilihan pertama. Terus yang kedua, masa gue ngikutin temen gue lagi sih kayak gitu. Terus gue kan suka pelajaran bahasa Indonesia kan. Oh iya, gara-gara guru bahasa Indonesia lu asik ya. Kalau tahu sih, karena pernah ngomong. Oh iya, terus inian kan. Terus akhirnya gue pilih itu, dan karena gue basicnya akuntansi di SMK, gue nggak pengen hitung-hitungan lagi kan. Terus akhirnya gue ya udah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kan tuh. Udah tadinya pengen sastra Indonesia doang, kan ternyata ada, kan? Iya nggak ada. Ya udah akhirnya ngambil itu, malah keterima. Terus temen gue kan ada 2 kali kelulusan gitu ya. Oh iya, tahap 1 tahap 2. Nah tahap 1 temen gue tuh dua-duanya nggak keterima. Nah sementara gue kan belum ngecek kan, pas gue ngecek, anjir dapet gue. Sumpah demi Allah itu gue nggak enak banget sama kedua orang tuanya. Dua-duanya, masalah kan gue sering main ke rumahnya mereka kan. Terus kayak gini kan, kayak orang tuanya, Nur diterima ya di UIN kayak gitu. Iya, Cynthia sama Zara nggak diterima kayak gitu. Enak banget sih Nur kayak gitu. Kayak ya Allah, gue harus bersikap kayak gimana kayak gitu kan. Sementara gue yang pengen di Unpam tuh malah akhirnya ngundurin diri, dan mereka berdua yang ke Unpam tuh. Udah, jadi Unpam kalian bisa nggak keterima? Orang mau di negeri aja kebayaran, dia mau di Unpam. Masalahnya Unpam tuh kayak asik. Kenapa lo alasannya mau di Unpam? Karena pakaiannya bebas. Emang namanya nggak bebas?
Ya kan harus pakai rok, harus sopan. Enggak, tapi kan kita ke kampus nggak pakai rok. Gue pakai rok. Soalnya gue tuh waktu SMK nggak punya rok room, jadi ngapain gue masuk UIN kayak gitu. Gue juga pemikiran simpel gue tuh kalau UIN berarti harus jadi ukti. Kalau misalkan kalau di Unpam ya udah gue jadi diri gue sendiri kayak gitu. Tapi aslinya di UIN gimana? Ternyata Sama aja. ya punya lah rok. Gue jadi punya gamis, gue jadi punya rok. Yang tadinya gue kalau main tuh pakai lepis terus sekarang. Lah gue kuliah juga kan pakai lepis kan? Iya sih. Ya kan? Iya. Nggak pernah, jarang. Gue pernah nggak sih pakai rok ya? Pernah sih tapi jarang. jarang. Sekalinya pakai rok langsung digini sama Rizka Maharani. Lu udah punya pacar ya, Rum? Dia menutup diri. Ih. Lah, kocak. Terus selama ini gue kayak menjual diri gitu. Enggak lah, kocak banget itu, kayak kata-kata keluar dari mulut Rizka yang aneh banget sih. Gue sampai yang Kak Ingrid tuh di UT juga kan ya? Nggak tahu deh kalau itu. Sepengetahuan gue dia tuh ngambil di UT juga kan. Kayak gue kepikiran kayak apa gue kuliah juga di Unham ya. Kan pas dijalanin semester 1 oke, semester 2 oke, semester 3 oke, masuk ke semester 4 anjir kajian prosa. Buset, 12 buku anjir. Magang. Pokoknya dari semester 4 kita nggak ada libur kan. Magang. Terus masuk semester 5 kajian drama. Kita magang tuh ketiga nggak sih? Semester 3 itu kita magang. 3 liburan ke semester 4. Oh iya benar. Kan dari situ terus semester mau naik ke semester 5 ngapain dah? Itu Pesta Rama terus KKN. Bukannya iya KKN terus langsung kita nggak bener-bener nggak ada jeda itu tuh. Iya benar. Pesta Rama seminggu libur, masa selesai langsung KKN. Terus dari KKN baru deh semester berikutnya PLP. Iya udah habis PLP udah pada masing-masing bener-bener bubar langsung. Jangan kan habis PLP deh Pesta Rama iya. Sumpah itu setelah setiap hari Pesta Rama KKN ya udah mulai jauh ya. Iya udah jauh semua tuh. Udah jarang banget ketemu. Udah kayak masing-masing napsi. Iya kata gue ya Allah teman-teman gue jauh-jauh banget ya, gue doang di Ciputat. Bener-bener. Kata gue kayak gue pengen main kayak ya jauh-jauh banget, nggak ada yang deket rumah. Yang deket paling habis ya begitu ya. Gue mau ngomongin habis jelek kok. Habis biar tuh udah. Tapi menurut lo nih masa paling ngangenin di semester berapa? Awal-awal apa ya, yang kita belum ada kegiatan banget deh. Yang kalau ke kampus hahaha terus pulangnya langsung ke kosan gua. Terus itu semester 3 kalau salah. 3 udah masuk kayak kita ya. Kita 3 udah offline. Iya di situ kita tugasnya belum terlalu banyak tuh maksudnya kan. Iya sih. Gua masih enjoy banget tuh di LPM, ada apa ngumpul gue langsung bener-bener itu. Terus semenjak dari magang udah deh itu kayak nggak enak banget itu, apalagi magang di Pati. Seminggu 3 kali latihannya dari jam 5 sore bisa sampai maghrib sampai jam 11 jam 10 baru pulang. Yang sekarang jadi alun-alun Pamulang tuh. Oh latihan di situ. Latihan di situ di kecamatan, itu kan kecamatan kan. Itu kan kirain gue tuh itu bakalan mau jadi kayak pabrik atau jadi apartemen atau apa gitu. Ternyata jadi alun-alun. Itu tadinya apa sih, Rom? Tanah aja kan. Tanah. Iya. Tapi udah kayak ditutup gitu, udah kayak terus udah selesai ya. Jadi alun-alun. Untung aja ya. Coba kalau sekarang latihan di situ mah malu kali. Iya, itu kayak orang gila. Teater kan kayak orang gila ya. Ketawa sendiri, marah sendiri, kayak orang gila sih. Tapi pengalaman sih. Tapi
yang gue tahu ya masih banyak yang belum melek kayak apa keteateran gitu loh. Benar. Masih peminatnya masih dikit. Kalau lu Padahal apa? seru kata gue teater tuh, nonton teater kayak gitu-gitu. Seru sih kalau nonton teater, gila. Jatuh cinta sih kalau orang kalau udah sekali nonton teater tuh kayak wah, tapi feel-nya beda. Kalau latihannya gimana, Rum? Latihan seru. Seru. Paling suka tuh gue olah rasa sih. Olah rasa. Yang gimana deh? Yang kayak lu bayangin hari ini lu gimana, kalau misalnya nangis lu nangis, kalau misalnya lu seneng. Itu sih seru banget, healing banget sih itu. Gue kayak seru ya di situ, seru sama yang suara gitu. olah vokal. Coba. Kalau lu semester berapa serunya teater itu? Enggak, di semester 1 sampai 4 mungkin. 1 sampai 4. Masih Kayak ke kampus waktu ngambil almet kan, terus main dulu, terus ke kampusnya ya udah belum punya temen tuh ke kampus ngambil almet tuh. Gue belum diajak main tuh, sumpah. Temen gue cuma Danu, terus Zahwa, Ikal, itu juga cuma di chat doang. Terus selebihnya gue sendiri ngambil almet. Sumpah dah, gue masih kayak lu mah gengnya, gue nggak ada punya geng tuh di situ, sumpah. Emang gue punya geng kan? Enggak, maksudnya lu kan abis itu ngambil almet lu main atau kemana gitu kan? Ini ya ke apa Midep kayak itu. Iya kan, gue kan langsung balik gitu, ngambil almet langsung balik gue sama temen gue, soalnya teman manajemen pendidikan tuh di PG, bareng tuh sama dia berdua, langsung balik. Gue cuma salaman doang deh kalau nggak salah. Salaman, hey, ternyata nih teman-teman gue salaman langsung cabut. Bapaknya Danu meninggal itu ngambil apa ya? Iya, ngambil apa ya? Kayak itu semester itu deh. Udah semester 3-an ya. 2 ya? 2 nggak sih? Gue ingat banget Desember, kalau nggak salah Desember tanggal 15. Ingat banget. Itu ngambil pokoknya ke kampus, terus ada yang mintain uang gitu kan. Tapi nggak tahu siapa yang, lupa aja. Udah gue sih yang ngidein. Jangan lu yang mintain juga? Enggak, Jawa sama apa Aziza gitu yang mintain. Tapi gue yang ngidein. Kayak kasihan gak sih, gue bilang ini dong kan bapaknya Dana harus meninggal, itu dong takziah gak sih? Iya takziah. Terus kayak tadi gue disuruh ngasih kan, temen nggak mau, ntar dikiranya ada inisiasinya gue lagi. Tapi emang iya sih. Pas itu nggak banyak kan orang yang tahu. Banyak kan ya? Iya, sekolah sih orang dia langsung gitu ya, ngumumin minta doa ya di grup. Dan lu apa kabar? Emang nonton dianya? Nanti gua kasih linknya. Lengkap ya. Mungkin dia nonton ini ketawa-ketawa sendiri kali ya. Nggak jelas dan dia orang berdua ya ngapain sih? Ngapain sih, ya ampun gitu. Sama yang kata waktu kita ke Gintung rame-rame tuh, bulan puasa ya? Iya bang. Yang gue nggak pernah ke Gintung kan, terus akhirnya kita ke Gintung yuk gitu. Iya nggak sih, bulan puasa? Ya udah yuk kita ke Gintung biar Arum tahu Gintung kayak gimana gitu. Terus dari situlah kita sering ke Gintung kan, ngeliat orang dari sebelum Gintung yang boleh masuk sampai yang motor nggak bisa masuk. Nggak seru, enakan yang dulu. Iya. Sampai yang dulu belum berbayar, sampai sekarang parkir berbayar ya kan? Iya. Mana banyak, mahal banget aja parkirnya 5.000. Iya. 5.000 berarti yang itu. Ini sih seru lagi ya. Podcast. Ini kayak podcast banget sih, ngobrol sehari-hari. Iya. How's your day gitu. How's your life? Terus apa ya? Memori baik. Judulnya memori baik ya. Lagu Hindia. Lagu Hindia lagi. Sheila on 7 memori baik. Menurut lu teater seru nggak, Nur? Seru. Latihannya? Kurang sih, karena
kenapa kurang, karena fokus gue kayak terbagi Iya gitu. sih benar, karena ada itu ya, hal yang tak terduga itu loh. Terus kalau dari yang Pesta Rama sebelumnya tuh gue kan udah nonton kan, kayak ih seru banget ya, bagus banget kayak gitu, kok bisa mereka kayak gitu, kayak kan yang gue lihat kan karakternya orang kayak gini, terus kok dia bisa berbeda kayak gitu loh, kayak gila keren banget kayak gitu. Kayak makanya gue kalau ke teman-teman gue kayak lu harus nonton, lu harus nonton, lu harus nonton kayak gitu. Gue juga semenjak kita teater, ngerasain teater, terus kita ngeliat teater, gue selalu merekomendasi teman-teman gue untuk lu Nonton. sekali deh, Iya, lu sekali. sekali cobain nonton teater, karena beda sama nonton film. Bener, beda banget. Beda banget. Beda banget, feelnya tuh beda banget, kayak merindingnya, terus kayak kerennya tuh beda banget. Lu nonton yang ini nggak sih, yang di Gor Uin itu, yang Syahid, yang karangannya siapa ya, anak Syahid juga, Di Gor UI yang nonton yang itu, tapi yang ini kan yang ada apa yang di namanya, lapangan. ya yang ada bebek-bebek. Iya itu nonton gue. Itu apa ya judulnya? Sama lu nggak sih nonton Iya, sama Cika? iya. Kan gue itu nonton yang kedua kali kan, dengan judul yang sama iya. kan. Nah itu tuh gue yang nonton di UMJ tuh gue ngajak teman gue kan. Nah kata gue, tapi kurang Rum, gak sebagus yang di UIN. Kata gue, ya Allah mana dia pertama nonton ya. Maksud gue tuh gue pengen ngeracun kalau teater tuh sebagus ini kayak gitu. Ternyata pemainnya kurang. Terus intinya maksudnya kayak dia sistemnya kayak pindah-pindah gitu, sama kayak di UIN gitu. Sumpah itu pertama kali kita ngerasain nonton apa, nonton teater, tapi kita nontonnya pindah-pindah, terserah kita mau duduk di mana aja, asal kalau misalnya ada pemain yang lewat kasih jalan gitu ya, peraturan gitu. Gila. Syahid keren banget sih emang, tapi Syahid tuh emang udah terkenal bagus, dia tuh udah punya nama, dia mah dari mana-mana juga udah, ya buktinya menang FTJ berkali-kali kan. Waktu itu gue ke alun-alun Pamulang, lagi ada acara pameran gitu kan Rom. Nah ternyata di situ ada anak-anak Syahid. Kata gue, iya gue ketemunya mereka lagi. Itu tuh gue ya nggak nyapa lah, gue nggak tahu mereka kenal gue apa enggak kayak gitu. Rido, Alpi, siapa ya? Yang ada Ananda, ya si terus Nanda. Rehan, Bang Opi, siapa ya yang Opi yang rumahnya di Pamulang, Rum, siapa sutradara atau siapa ya yang diseganin itu loh, Bang anak PBSI ya, coba teater siapa aja sih, Bang siapa aja, Bang Awi, terus Bang Bangkit. oh iya Bang Bangkit, iya itu kayak ketuanya di situ. Iya sih Bang Bangkit, iya emang Bang Bangkit. Bang Bangkit tuh kalau ketemu dia gini kan, gue tanya, Bang, gue tuh pas itu sih lagi yang festival di Tangsel tuh literasi, gue tuh Arum tuh sebenarnya dia tuh agak sedikit itu ya, tell me ya tapi dia mau belajar gitu, Arum tuh mau belajar. Emang iya Bang? Iya sih, gue tuh emang orangnya malu-malu aja sih Bang kayak gitu. Gue tuh nggak mau yang jadi disorot langsung gitu, udah nggak mau gitu. Gue tuh kayak bukan Elis yang iya gitu, gue biar kayak gitu. Itu Bang Bangkit, Bang Awi kayaknya masih nyimpan nomor gue deh. Oh iya, Kadang kalau misalnya gue bikin status gue suka yang Bang Awi waktu masih bimbingan terakhir tuh ini kan apa namanya, ngeliat anak sekarang kan lagi pesta Ramadan kan. Terus kata gue, apaan tuh marah-marah, kata gue kayak gitu kan. Pas gue liat, oh anjir pesta Rama seru banget, kata gue lagi baca teks gitu. Iya. Terus kan pas itu gue lagi bimbingan tuh terakhir kan, itu sepi banget, itu cuma gue doang tuh yang naik. Terus kata gue, ini apa ya, kok pada ngeliatin semua, bener-bener ngeliatin dia langsung kayak gitu. Jadi kan kayak kaget banget ya, ini kenapa dah, gue punya salah apa dah, ini kenapa dah gitu. Terus tapi gue mikir nggak mungkin juga dia kenal sama gue ya kan, nggak mungkin.
Mungkin Enggak lah. sutradara Enggak. nomor 1 aja. Itu tapi seneng banget tahu dapat respon positif dari guru dosen-dosen tuh kayak keren banget. Terus kayak Kebanggaan. iya kayak capeknya tuh terbayar semua sih, kayak kok lu bisa sih Rum nyocokin pemerannya, kok bisa pas gitu, si Abu, si Iem, Abu muda, Abu tua, Abu yang udah mau mati, kok bisa cocok gitu sama pasangannya. Terus yang terkesima tuh yang pertukarannya itu loh. Itu sih orang pada notisnya itu kayak gila pas gitu, dibentukinnya pas nih. Abu-abu muda sih kan abu muda kan Pikal yang masih kayak terombang ambing, terus tiba-tiba Ngais yang dewasa, terus tiba-tiba Danu yang udah nggak jelas hidupnya gitu, kok bisa gitu. Terus sama Bu Rosida gini, Bu Ros, aduh kok itu Danu bisa segitunya ya, saya kaget loh, kamu apain itu dia gitu. Enggak Bu, nggak saya apa-apain, cuma saya ancam doang. Iya saya kaget loh, bener saya kaget sama Danu itu. Ya Allah, kan itu sempat ada huru hara kan dia, sampai saya cek loh dia, oh iya Bu, iya. Gue pura-pura nggak tahu, padahal gue tahu sih dicek sama Bu Rosida. Iya gitu. Udah deh. Pak Jamal selamat ya, diajak foto sama Pak Jamal sama istrinya. Anjay, kata gue mah. Mantap banget sutradara ini. Tapi nggak, itu cuma gitu aja, itu nggak ada apa ya. Tapi Itu gue cuma jadi ngerasa, memori baik doang gitu loh Nur. gue ngerasa pas kan udah selesai tuh, terus kan dipanggil-panggilin kayak gitu kan, itu momennya agak kurang Rom. Iya sumpah itu momennya Agak kurang. kurang banget demi Allah. Soalnya waktu pesta Rama yang Haikal tuh yang sebelumnya itu bener-bener yang Meriah ya. Iya meriah banget kayak gitu loh. Kata gue mah pembawaan MC Itu karena kita kan sempet lama banget kan, itu harusnya kan langsung ditutup, langsung inilah pemeran gitu kan. Nah ini tuh kita sampai nunggu kan, sampai mana ini kok itu udah marah-marah tuh, gimana sih ini MC. Cuma kita sabar mungkin dia lupa 10% ya, mungkin dia lupa gitu kan. Terus kayak udah deh, kayak langsung udah feelnya kurang banget kan. Ya pas di untung, akhir itu. iya untung ada tim horenya tuh kayak Bang siapa, Bang Ramdan ya kan. Terus ya pokoknya tim hore, penata cahaya, lampu, syahid lah pokoknya itu tim horenya, jadi ngeramein lagi. Kalau nggak ada tim hore mah Terus udah dah. waktu tahun lalu itu panitia pesta Ramanya itu dipanggil juga, jadi mereka ya terapresiasi gitu, terapresiasi. Kalau ini enggak, cuman pemain-pemainnya doang. Jadi excited mereka, kok ternyata nggak dipanggil. Kurang briefing Iya. kali ya. Nggak tahu deh. Nggak tahu sih. Iya itu Makanya di situ sangat disayangkan iya banget sih. Iya sayang banget. Terus lu ngeliat ini nggak pesta Rama kelas B sama C? Enggak. A sama Enggak. Oh enggak. Gue cuma JR-nya doang nonton mereka semua. Tapi kalau pas lagi itunya nggak nonton. Gue nonton JR tapi ya setengahnya doang gitu sih. Iya sih. Enggak, gue pernah sampai habis, bener-bener sampai habis, tapi kan dua-duanya tuh nontonnya. Gue nggak nonton. Gue nginep Nur. Gue nginep Sia sama si ini kan. Alis berdua, cewek doang. Jadi kata gue, si Ici kirain mah nginep ya. Kagak tau lu nggak ada. Atau Dis, kok ini tinggal kita berdua doang? Lah iya ya. Mana tadi ada Cita sama si Ici. Udah, katanya dia pulang guys. Ya udah deh. Soalnya apa? Bilangnya gini, Rum, kalau misal lu kagak nginep lu, gak bakal kita bantuin kelas lu.